Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai sejahtera kepada kita semua. Ibu bapak, saudari-saudara, para bruder, para suster, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sekarang di zaman now, berita kelahiran dan kematian viral melalui WA atau WhatsApp group atau Facebook dan media lainnya. Kelahiran Yesus Kristus diviralkan oleh malaikat yang mengabarkan kepada para gembala, dan para gembala sesudah menyaksikan bayi Yesus lalu mereka pergi. Dapat kita pastikan seperti biasanya mereka pun memberitahukan kepada sesama rekan gembala. Dan hari ini kita mendengar orang Majus dari timur pergi ke Bethlehem menjumpai Yesus. Dan seperti lazimnya dapat kita bayangkan juga atau dapat kita asumsikan juga bahwa orang Majus ini setelah kembali ke negeri asalnya juga mengabarkan atau menceritakan pengalaman itu, sehingga kisah tentang kelahiran dan keberadaan kanak-kanak Yesus menjadi tersebar ke seluruh dunia. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah kunjungan orang Majus ini, Matius menunjukkan kepada dunia bahwa Kristus adalah terang bagi bangsa-bangsa atau terang bagi semua suku bangsa di muka bumi ini. Kita tidak bisa mengklaim Tuhan Allah itu hanya milik kita, tetapi hanya Tuhan Allah yang dapat mengklaim atau menyebutkan bahwa semua suku bangsa di muka bumi ini adalah miliknya. Karena dialah yang menciptakan, dialah yang mengasihi, dan dialah yang merawat baik dunia, bumi dan seluruh isinya, serta seluruh umat manusia. Karena pada zaman itu belum tersedia layanan Google Map, maka orang Majus ini berjalan mencari Yesus dengan bimbingan bintang yang menonjol, bintang di timur. Dan langkah orang Majus ini terhenti ketika bintang itu berhenti tepat di atas di mana bayi Yesus dibaringkan di dalam palungan. Begitu melihat Yesus dan Maria di sampingnya, orang Majus ini segera membuka kotak harta bendanya, mengeluarkan persembahan mereka, yaitu emas, kemenyan, dan minyak mur. Persembahan berupa benda-benda lahiriah ini sesungguhnya mencerminkan isi hati atau batin orang Majus ini yang mengakui bahwa Yesus adalah Raja, Imam, dan Nabi yang kekal. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perayaan Natal hampir berakhir, tetapi damai dan sukacita Natal menetap di hati kita. Dalam bacaan Injil tadi, Matius tidak lupa menyenggol Herodes yang rakus kuasa dan takut kehilangan tahta karena mendengar telah lahir seorang raja baru dari kesaksian orang Majus. Karena itu ia minta agar orang Majus itu setelah menemukan Yesus segera kembali dan mengabarkan kepada dia, karena dia ingin juga menyembahnya.
Raja Herodes telah menyusun strategi yang licik untuk menghabisi Yesus. Tetapi Allah punya rencana yang lain. Maka tepatlah pengalaman umat manusia yang mengatakan manusia bisa berencana, tetapi Tuhan memutuskan. Maka dalam mimpi, orang Majus ini diberitahukan agar kembali ke tanah airnya dengan melalui jalan yang telah mereka lewati. Karena itu disebutkan oleh Matius tadi bahwa orang Majus itu kembali ke tanah airnya melalui jalan lain. Beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan dengan Yesus dalam liturgi Natal atau seputar Natal ini, perjumpaan kita dengan banyak orang, baik di gereja maupun di rumah, waktu berkunjung, bersilaturahmi, membuat atau mengajak kita untuk menempuh jalan lain, alias jalan-jalan baru di tahun 2026 ini. Jalan itu adalah jalan tol yang diberi nama optimisme, jalan protokol, pengharapan, gang kesabaran, dan lorong-lorong keberanian. Dan kita akan dipandu oleh Google Map, yaitu malaikat Tuhan, sehingga kita akan semakin berintegritas, semakin unggul dalam perbuatan baik, dan itu semua akan membuat kita eksis menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Pax et bonum, semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita.